Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Balik lagi bersama saya Gita Fitri Alauddin dalam pembelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai integral. Tentunya di sini adalah kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai turunan ya. Turunan fungsi aljabar. Masih ingat kan? Apa itu turunan ya? Kemudian sifat-sifatnya coba diingat kembali karena integral ini bisa dikatakan sebagai kebalikan dari turunan atau anti diferensial kayak gitu. Nah, dalam integral ini diharapkan kalian bisa mengetahui apa itu integral, kemudian sifat-sifatnya seperti apa, dan kemudian juga contoh-contohnya bagaimana. Menarik bukan? Coba kita mulai cari tahu tentang integral. Ya, integral tak tentu. Jadi sebenarnya integral itu ada dua, integral tak tentu, ada integral tentu. Namun kita hari ini akan membahas integral tak tentu. Coba kita lihat fungsi di sini. Ya, di sini ada integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, notasi dari integral ini ada seperti ini. Ya, seperti bentuk apa ya ini? Bentuk cacing mungkin ya. Seperti bentuk cacing. Seperti ini kalau misalkan kalian suka bermain warm zone gitu ya, mungkin ini mirip. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian fx di sini, ini disebut juga integran ya. Disebut integran. Dan kemudian di sini dx, ini menandakan bahwa fungsi tersebut diintegralkan terhadap X seperti itu. Kalau misalkan di sini FY maka di sini adalah DY gitu. Jadi integralkan terhadap Y. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada fx ya, f besar ya, f besar x yang menandakan bahwa fungsi tersebut sudah diintegralkan, dan kemudian di sini adalah ada c ya, di mana c ini adalah konstanta. Nah, yang menarik, mengapa dalam integral itu selalu ada C gitu ya, konstanta. Coba kita perhatikan di sini, fx, saya punya fx, kemudian di sini ada fx besar. Kalau misalkan di sini saya integralkan, maka berubah menjadi fx besar di sini. Fx kecil menjadi fx besar. Dan kalau misalkan dibalikan, ini menjadi sebuah turunan. Nah, selanjutnya coba kita lihat fungsi di bawah. Di sini ada x kuadrat tambah 1, x kuadrat tambah 2. Nah, yang menarik, kalau misalkan di sini saya integralkan, maka hasilnya kita dapatkan untuk x kuadrat sebenarnya 2x. Untuk x kuadrat tambah 1, integralnya 2x juga. Untuk x kuadrat tambah 2, integralnya x kuadrat juga. Nah, ternyata untuk ketiga bentuk fungsi di sini mempunyai integral yang sama seperti itu ya. Lalu apa yang bisa membedakan kalau misalkan kita balikan dari maksudnya x kuadrat di sini ya, ternyata di sini juga mempunyai konstanta. Jadi x kuadrat ditambah 0 meskipun bentuknya berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Jadi seperti itulah mengapa dalam integral itu selalu ada c. Jadi selalu misalkan di sini ada konstanta. Konstanta di sini yang selalu menemani di sini variabel ini. Seperti itu. Dan konstanta ini 1, kemudian 2, ini adalah C. Jadi seperti itu. Mengapa di dalam integral selalu ada konstanta C ini. Sifat-sifat integral. Di sini yang pertama, integral a dx sama dengan a ditambah c. Ini sifat kita yang pertama. Jika ada integral a ya, dx, maka
integralnya adalah A ditambah C. Kemudian selanjutnya integral dx maka didapatkan sama dengan X tambah C. Selanjutnya integral A fx dx sama dengan A integral fx dx. Jadi A di sini bisa kita pindahkan ke depan, tapi nanti hasilnya akan sama saja gitu. Ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam mencari integral dari suatu fungsi. Kemudian selanjutnya di sini integral x pangkat n dx ya. Nah, ini yang sering muncul nih di dalam soal-soal. Maksudnya di sini adalah cara pengerjaannya yaitu x ya. Ada yang menuliskan langsung x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1. Ada juga yang seperti ini. 1 dibagi n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. N di sini dari mana? N di sini adalah pangkat dari xn ini. Kemudian xn-nya ditambah 1. Ingat, kalau misalkan di dalam turunan, n di sini dikurangi 1, maka di dalam integral ini kebalikannya ya. N-nya ditambah 1. Jangan lupa ditambah C, konstanta dengan N, ya. N-nya itu tidak sama dengan negatif 1. Kalau N-nya sama dengan negatif 1, tentunya hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalkan 1 per 0 kan aneh juga gitu. Coba kita lihat contoh. Contoh misalkan di sini adalah integral x kuadrat dx, maka hasilnya kita dapatkan 1 per, karena kuadrat di sini ya, akar 2, pangkatnya 2 maksudnya, pangkat 2, maka 1 dibagi 2-nya tuliskan kembali n ya. 2 tambah 1, x-nya di sini pangkat 2 tambah 1 juga. Jangan lupa ditambah c. Jadi kita dapatkan adalah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Sifat selanjutnya di sini saya katakan di sini mungkin ya mirip-mirip integral fx ditambah gx dx dengan integral fx, maaf di sini dikurangi ya, bukan ditambah, dikurangi gx yang ini nih yang betul nih, kurangi gx. Ini sama saja bentuknya, cuma beda pengoperasiannya saja. Nah, contoh integral x kuadrat ditambah 2x kuadrat, maka kita bisa pecahkan menjadi integral x kuadrat ditambah integral 2x kuadrat dx. Kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 2 tambah 1x kuadrat tambah 1 tambah 2, karena di sini ada bilangan 2 di sini, jadi tidak 1, nulisnya jadi 2. 2 ditambah 2 tambah 1, 2 dibagi 2 tambah 1, x kuadrat ditambah 1. Ya, tambah c. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 3x kuadrat ditambah 2 per 3x pangkat 3 tambah c. Nah, di sini masih bisa disederhanakan kembali. Maksudnya bisa disederhanakan kembali, tinggal dijumlahkan saja ini 1 per 3 x kuadrat ditambah 2 per 3 x kuadrat. Coba ini sebagai bahan latihan kalian, saya menantang kalian semua untuk coba selesaikan contoh yang di sini ya, sebagai bahan pelajaran untuk kita semua, agar pembelajaran kita hari ini bisa benar-benar berdampak langsung kepada kalian. Nah, itu dia mungkin ya. Jadi dalam integral itu bisa dikatakan juga anti turunan atau anti diferensial, dan mungkin ada yang menyebutkan juga kebalikan dari turunan. Karena pada prosesnya, kalau misalkan di dalam turunan di sini x pangkatnya dikurangi 1, maka di dalam integral x-nya atau pangkatnya ditambah dengan 1, seperti itu juga. Kemudian ditambah c, di mana c di sini adalah konstanta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Minggu selanjutnya kita masih dalam pembahasan integral, yaitu pengaplikasian integral. Kemudian juga jangan lupa latihan di rumah, karena latihan itu sangat penting. Dalam matematika kita dibutuhkan latihan-latihan yang cukup agar kita bisa memahami setiap materi yang diberikan. Jadi seperti itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup pembelajaran kita hari ini.
mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.